Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Taufik Hidayatullah MA, dosen Prodi Falsafah dan Agama Universitas Paramadina Jakarta. Dalam video ringkas ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ambil di program studi Falsafah dan Agama, yaitu mata kuliah Falsafah Islam Kontemporer. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang mesti diambil oleh setiap mahasiswa yang kuliah di Prodi Falsafah dan Agama. Kemudian dari segi tujuan mata kuliah ini ada aspek pengembangan sikap dan penguasaan pengetahuan serta bagaimana mahasiswa mampu menguasai keterampilan umum dan keterampilan khusus. Sedangkan capaian mata kuliah ini ada 3, yaitu mengenal biografi para filsuf muslim kontemporer, yang kedua mengenal karya-karya filsuf muslim kontemporer, dan yang ketiga menguasai pemikiran filsafat para filsuf muslim kontemporer. Sedangkan deskripsi mata kuliah ini yaitu akan membahas filsafat Islam kontemporer yang ditandai dengan lahirnya suatu kesadaran baru atas keberadaan tradisi di satu sisi dan keberadaan modernitas di sisi yang lain, serta bagaimana sebaiknya membaca keduanya. Tradisi dan modernitas inilah yang menjadi isu pokok dalam filsafat Islam kontemporer, di mana sebelumnya filsafat Islam dianggap sudah berhenti berkembang sesudah kelahiran aliran teosofi transendental. Mata kuliah ini diselenggarakan dengan menggunakan 2 model pembelajaran, yaitu kontekstual instruksional dan discovery learning. Kedua model pembelajaran ini melibatkan mahasiswa secara aktif untuk mengembangkan pengetahuan dan membuat mahasiswa menjadi pusat pembelajaran. Adapun bobot mata kuliah ini yaitu 3 SKS dengan 16 kali pertemuan yang di dalamnya sudah termasuk UTS dan UAS. Baik, pada pertemuan pertama yaitu pengenalan mata kuliah. Jadi pada pertemuan ini dijelaskan mengenai pertama pengantar perkuliahan, yang kedua menyampaikan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa, kemudian menjelaskan sistem perkuliahan dan dijelaskan juga tentang sistem penilaian. Kemudian pada pertemuan kedua yaitu mengenai konsep ontologi, epistemologi dan aksiologi dalam filsafat Islam kontemporer, atau dengan kata lain apa, bagaimana, dan kemana ilmu. Jadi berbicara tentang ilmu tentu membicarakan pula tentang etika, karena sesungguhnya etika erat hubungannya dengan ilmu. Bebas nilai atau tidaknya ilmu merupakan masalah rumit, jawabannya bukan hanya sekedar iya atau tidak ya. Kemudian pada perkuliahan ketiga kita akan membahas pemikiran Fajr Rahman. Beliau seorang tokoh Islam yang bersikap kritis baik terhadap warisan Islam itu sendiri maupun terhadap tradisi Barat. Menurutnya kemudahan Islam karena kemandegan dalam dunia pendidikan Islam. Oleh karenanya ia mengembangkan metode yang bisa memberikan alternatif solusi atas problem umat Islam kontemporer. Semula ia mengembangkan metode kritik sejarah, kemudian dikembangkan menjadi metode penafsiran sistematis, yang akhirnya disempurnakan menjadi double movement method atau metode gerakan ganda. Kemudian pada perkuliahan keempat, yaitu kita akan membahas pemikiran Nasir Hamid Abu Zaid ya. Pemikiran-pemikiran mencakup ada paradigma penafsiran, kedua paham relativisme, ketiga metodologi penafsiran Al-Quran. Salah satu contoh tentang paradigma penafsiran di mana ada perdebatan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengenai hakikat Al-Quran. Jadi menurut Mu'tazilah yang dibahas oleh Nasir Hamid Abu Zaid, Al-Quran bukan merupakan sifat melainkan perbuatan Tuhan. Tidak bersifat kekal tetapi bersifat baru dan diciptakan Tuhan. Sedangkan menurut Asy'ariyah, Al-Quran adalah sifat Tuhan, bersifat kekal sebagaimana kekekalan Tuhan itu sendiri. Beliau juga membahas ayat mengenai poligami. Kata beliau sesungguhnya ayat poligami itu mengatur ya praktek poligami pra-Islam, yaitu
praktek sebelum Islam ada, itu umat manusia poligaminya lebih dari 4, ya 4. Sehingga datang Islam sesungguhnya membatasi poligami 4 itu dan istri dan 4 istri dengan syarat suami berlaku adil. Jadi sikap adil dalam poligami katanya tidaklah mungkin. Sesungguhnya kata beliau, Islam itu menekankan monogami. Kemudian pada pertemuan kelima membahas pemikiran Muhammad Arkun. Untuk melepaskan umat Islam dari kejumadan berpikir, Arkun mencanangkan sebuah pemikiran besar yang disebut kritik nalar Islam dan pembukaan kembali pintu ijtihad. Jadi kritik nalar Islam, kritik nalar dalam istilah filsafat adalah kritik epistemologi, yaitu kritik terhadap metodologi yang kemudian melahirkan sebuah ilmu. Munculnya kritik nalar merupakan respon ketidakpuasan atas metodologi kajian Islam yang berkembang. Kemudian pada pertemuan ke-6 kita akan membahas pemikiran Hasan Hanafi. Hasan Hanafi identik dengan pemikirannya yang kerap dikenal dengan aturat wa tajdid. Ia mendiskusikan beberapa isu penting berkaitan dengan kebangkitan Islam. Jadi secara singkat dapat dikatakan, ciri Islam bertopang pada 3 pilar, yaitu dalam rangka pertama mewujudkan kebangkitan Islam, kedua revolusi Islam atau revolusi Tauhid, ketiga kesatuan umat. Menurut Hasan Hanafi, dunia Islam sedang menghadapi 3 ancaman, baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Ancaman dari luar seperti adanya imperialisme, Zionisme, dan kapitalisme. Sedangkan ancaman dari dalam terjadinya kemiskinan, ketertindasan, dan keterbelakangan. Kemudian pada pertemuan ke-7 membahas pemikiran Al-Syariati, di mana ia sebagai pemikir yang produktif, bukan dari segi orasi, tetapi juga dari segi menulis. Ide-idenya diwujudkan dalam tindakan nyata, juga dalam sejumlah buku. Di samping itu Al-Syariati terpadu kuat semangat keagamaan dan keilmuan, sehingga Syariati mampu mengeksplanasikan bahwasanya agama bukan hanya spiritualitas, tetapi juga bersifat sosial. Kemudian pada pertemuan ke-8 yaitu kita akan melakukan UTS, yaitu ujian tengah semester, di mana kita akan mencoba melihat ya sejauh mana mahasiswa mampu menguasai, memahami tentang apa yang telah dipelajari sebelumnya ya. Kemudian pada pertemuan ke-9 kita akan membahas pemikiran Muhammad Iqbal ya. Muhammad Iqbal dikenal juga sebagai Alama Iqbal, dikenal sebagai syair al-musyrik ya. Jadi penyair dari timur. Ia juga disebut sebagai mufakir el-Pakistan. Jadi pencetus atau pemikir atau boleh katakan Bapak Pakistan. Dan juga dikenal Hakimul Ummah atau hakim pemutus yang sangat bijak bagi umatnya. Iqbal merasa bahwa ijtihad merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dalam mengembangkan hukum Islam yang mengacu kepada kepentingan umat dan kemajuan umum. Menurut Iqbal, pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis sebagai sumber etika harus mampu mengadopsi dinamika perkembangan zaman. Kemudian pada pertemuan ke-10 kita akan membahas pemikiran Murtada Mutahari. Murtada Mutahari dan karyanya senantiasa hidup di zaman sekarang. Jika orang pernah membaca gerakan revolusi Iran, maka ia termasuk pahlawan besar Iran. Jadi Murtada Mutahari itu ya. Dan kuat dalam hal filsafatnya. Karena beliau menyukai filsafat, teologi, dan irfan. Bahkan ia pernah berkata, senjata revolusi adalah filsafat. Kemudian pada pertemuan ke-11 kita akan membahas pemikiran Syed Hussein Nasr. Syed Hussein Nasr adalah salah satu intelektual terkemuka dalam diskursus relasi sains dan agama, khususnya di dunia Islam. Membahas pemikiran Nasr adalah sebuah upaya yang relevan dan signifikan untuk lebih memahami salah satu aspek penting dalam perkembangan keilmuan, yaitu perkembangan keilmuan di dunia Islam secara khusus dan keilmuan pada umumnya di Barat. Kemudian pada pertemuan ke-12 kita akan membahas pemikiran Muhammad Naqib Al-Atas. Beliau adalah pendiri International Institute of Islamic Thought and Civilization
atau dikenal juga ISTEC di Kuala Lumpur, Malaysia. Gagasan-gagasan pentingnya antara lain, beliau membahas tentang takdim, taklim, tarbiyah. Kemudian beliau juga mengatakan knowledge is not neutral. Ilmu itu bukan tidak berpihak, katanya. Ilmu selalu berpihak kepada peradaban yang melahirkan ilmu tersebut. Kemudian pada pertemuan ke-13 kita akan membahas pemikiran Ziauddin Sardar. Ziauddin Sardar adalah seorang intelektual muslim kontemporer yang berpengaruh. Lahir pada tahun 1951 di Pakistan dan kemudian pindah ke Inggris pada usia muda. Ia dikenal sebagai pemikir yang produktif dan dengan karya-karya yang mencakup berbagai bidang seperti studi Islam, sains, budaya, dan futurologi. Islam futuristik telah mempengaruhi cara intelektual muslim memandang masa depan. Mereka berupaya memadukan nilai-nilai Islam dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian pada pertemuan ke-14 kita akan membahas pemikiran filsafat Islam kontemporer di Indonesia, yaitu Sultan Takdir Ali Sabada dan Ahmad Syafi'i Ma'arif. Dua intelektual ini tidak hanya memainkan peran penting dalam perkembangan Indonesia pada masanya, tetapi juga meninggalkan warisan pemikiran yang tetap relevan dalam tantangan zaman. Kemudian pada pertemuan ke-15 kita akan membahas kontribusi filsafat Islam bagi pengembangan filsafat dan ilmu-ilmu keislaman. Ada dua hal yang akan kita bahas ya secara garis besar, yaitu apa kontribusi filsafat Islam itu sendiri dan bagaimana peran filsafat dalam pengembangan ilmunya. Kemudian pada pertemuan ke-16 kita akan melakukan ujian akhir semester. Di sini kita akan melakukan evaluasi terhadap bagaimana para mahasiswa memahami pembahasan-pembahasan dari pertemuan-pertemuan tersebut, ya pertemuan-pertemuan hingga akhir ya. Saya akan menanyakan salah satu pertemuan perkuliahan mata kuliah filsafat Islam kontemporer sebagai berikut. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan memulai kuliah mata kuliah falsafah Islam kontemporer. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh pemikir besar Muslim ya yang namanya tidak asing kalangan umat Islam dunia. Jadi bukan hanya Indonesia, bukan hanya Timur, tapi juga Barat, di mana pemikirannya itu cukup kompleks, mencakup beberapa bidang. Beliau juga sesungguhnya bukan hanya seorang ahli filsafat, tapi beliau juga terkenal juga bergerak dalam lingkungan itu lingkungan hidup ya, karena memang isu-isu lingkungan itu sangat luar biasa, kompleks, dan beliau membahasnya ya. Beliau itu juga memiliki keahlian yang luar biasa bagaimana keseimbangan antara sains dan spiritual. Jadi bukan hanya spiritualitasnya tinggi, tapi sementara sains ditinggalkan. Atau sebaliknya, sains tanpa spiritualitas akhirnya kering. Kita kenal istilahnya Saintia Sakra. Ini sangat sering dikutip oleh para tokoh pemikir Muslim karena memang Saintia Sakra, sains yang sakral atau ilmu yang terhubung dengan realitas transendental. Ini sebenarnya kritik terhadap sains modern yang istilah reduktif ya, harmoni antara wahyu dan agama serta akal budi. Itu beliau. Menurut Nasr, banyak sekali yang perlu dikaji dalam konteks kehidupan ini, termasuk bagaimana beliau membahas tentang tauhid, bahwa semua ilmu harus berpijak pada prinsip keesaan Tuhan, hikmah ilahi, ilmu untuk memahami makna di balik fenomena itu, gitu kan. Serta beliau juga membahas tentang etika dalam sains, bagaimana tanggung jawab terhadap ciptaan Allah. Maka contoh yang diaplikasikan oleh beliau dalam aplikasi Saintia Sakra itu tentang ekologi. Bagaimana spiritual ekologi menghormati alam sebagai manifestasi Tuhan. Beliau pendidikan itu kurikulum yang menyelaraskan antara ilmu empiris dengan moral dan spiritualitas. Beliau juga sesungguhnya sering orang mengenalnya, beliau itu filsafatnya filsafat perennial, sangat dikagumi bukan hanya orang Islam,
tapi juga kalangan non-muslim, karena memang harus ada keseimbangan antara spiritualitas dengan sains atau lingkungan atau kemodernan itu. Jadi kemodernan itu juga sesungguhnya dikritik, bagaimana kemodernan itu juga harus berpihak sesungguhnya kepada manusia, dan sering kemodernan itu mengabaikan tentang prinsip-prinsip kemanusiaan. Banyak lingkungan yang habis digusur gitu akibat alat-alat kemodernan, bahkan peran manusia diminimalisir atau bahkan hampir kalau tidak dibilang dihilangkan. Nah, kali ini kita akan meminta saudara Dipa Budiarjo ya, yang telah membaca biografi serta pemikiran Syed Hussein Nasr ya. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Taufik dan rekan-rekan Mbak Nova, Novi, Atika, dan Mas Karisma. Pada pagi ini saya akan mempresentasikan Syed Hussein Nasr yang tadi sudah di-spill sedikit oleh Pak Taufik. Syed Hussein Nasr yaitu seorang filsuf Islam kontemporer, juga sejarawan sains, dan pendukung filsafat tradisionalis. Beliau lahir di Teheran, Iran, 7 April 1933, Nasr telah menjadi salah satu intelektual muslim paling berpengaruh di era modern. Pemikirannya mencakup berbagai bidang, jadi bukan cuma filsafat, spiritualitas, sampai ke isu lingkungan yang jadi kunci antara dialog Islam dan dunia modern. Profil dari Syed Hussein Nasr sendiri, beliau lahir dari keluarga terpelajar dan religius di Iran. Ayahnya, Valiallah Nasr, adalah seorang dokter dan juga intelektual. Pada usia muda, beliau dikirim ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikan. Beliau menyelesaikan studi sarjana di bidang fisika di Massachusetts Institute of Technology atau MIT, lalu melanjutkan studi pasca sarjananya di Harvard University, di mana beliau mendalami sejarah sains dan filsafat Islam. Disertasinya di Harvard, An Introduction to Islam Cosmological Doctrine, jadi salah satu karyanya yang paling terkenal. Akademiknya, beliau mengajar di Universitas Tehran, Iran, lalu setelah revolusi, beliau pindah ke Amerika Serikat dan menjadi profesor di George Washington University, Washington DC. Pemikiran-pemikiran yang membuat beliau terkenal, pertama adalah filsafat tradisionalisme dan perennialisme. Nasr merupakan pendukung utama filsafat perennialisme yang menganggap bahwa semua tradisi agama memiliki inti kebenaran universal yang sama. Lalu beliau sering mengkritik modernitas yang dianggap telah kehilangan elemen spiritual dan holistik. Lalu tentang pemikiran Islam dan sains, versi beliau dalam karyanya Science and Civilization in Islam, Nasr menunjukkan bagaimana peradaban Islam itu memberikan kontribusi besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini adalah beberapa yang saya rangkum kontribusi dalam literatur beliau. Karya utamanya pertama ada Science and Civilization in Islam, terbitan tahun 1968. Lalu ada Islam and the Plight of Modern Man tahun 1975, Man and Nature tahun 1968. Lalu dari banyak karya beliau, temanya seputar pertama integrasi antara spiritualitas dengan kehidupan modern, lalu kritik terhadap materialisme dan modernitas yang berlebihan, dan terakhir adalah pentingnya dialog agama. Nah, lalu yang bisa kita pelajari relevansi pemikiran beliau dalam konteks kontemporer atau sekarang, yang pertama adalah yang berhubungan dengan krisis spiritual modern. Pemikiran beliau menawarkan solusi atas keresahan spiritual masyarakat modern yang terlalu bergantung pada kemajuan material. Lalu yang kedua adalah dialog antar agama. Nasr memperjuangkan harmoni antara tradisi agama dan budaya yang berbeda, yang relevan di era globalisasi sekarang. Kesimpulan dari Syed Hussein Nasr, yaitu beliau adalah seorang filsuf yang menawarkan perspektif unik terhadap tantangan zaman modern. Pemikirannya tidak hanya menghubungkan tradisi Islam dengan masalah kontemporer, tapi juga membuka jalan untuk dialog yang lebih luas antar agama
sains, dan ekologi. Terima kasih Saudara Dipa Budiarjo atas presentasinya. Memang tadi sudah disampaikan tentang bagaimana biografi Hussein Nasr secara singkat ya, dan juga apa pemikiran yang memang yang sampai saat ini sebenarnya beliau diperbincangkan cukup relevan gitu kan. Menurut beberapa tokoh bahkan pemikir Muslim kontemporer ini, beliau salah satunya adalah tokoh yang sangat peduli terhadap lingkungan, terhadap pemikiran, dan juga tentang integrasi ilmu ya antara spiritualitas dan sains. Nah untuk itu silakan teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi atau memberikan masukan pada apa yang telah disampaikan oleh atau dipresentasikan oleh Saudara Dipa. Silakan, siapa dulu? Iya, izin Kak Dipa. Tadi kan sudah sempat juga dibahas ya oleh Pak Taufik, oleh Kak Dipa juga tentang spiritualisme, terutama di era modern ini, Kak. Nah, menurut Kakak sendiri, bagaimana sih pandangan Kak Dipa melihat peran pendidikan, terutama dalam spiritualisme ini, dalam membentuk pemahaman spiritual di kalangan generasi muda nih, yang dimana terutamanya dalam konteks ini pasti banyak sih tantangan yang dihadapi oleh generasi muda di era modern ini. Nah, mungkin bagaimana juga dan apa saja eh, pendekatan yang bisa diambil untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai spiritual dalam pendidikan mereka nih. Mungkin itu sih pertanyaan dari Novi. Terima kasih. Oke, ya, silakan Dipa. Kalau yang tentang Hussein Nasr tadi, sebenarnya kan beliau tuh menekankan pentingnya pendidikan spiritual sebagai landasan dalam pemahaman generasi modern. Kenapa? Karena beliau melihat pendidikan modern seringkali terlalu terfokus pada materialisme dan ilmu pengetahuan yang terpisah dari nilai-nilai spiritualnya. Dalam pandangan beliau juga pendekatan ini kan menciptakan krisis tuh, kayak krisis makna, ketidakmampuan untuk memahami hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam gitu. Nah, menurut saya itu Novi pandangan Hussein Nasr tentang pentingnya pendidikan spiritual. Nah, terus pertanyaan kedua adalah bagaimana implementasinya tuh? Implementasinya menurut saya pertama pendidikan spiritual ini harus masuk ke kurikulum. Jadi, lalu mungkin yang terakhir pendidikan karakter ya, karena pasti pendidikan spiritual juga berhubungan dengan pendidikan karakter yang basic banget seperti menanamkan nilai-nilai kejujuran, empati, tanggung jawab. Itu pasti kan berhubungan secara nggak langsung dengan spiritualisme tuh. Oke, terima kasih Diva atas jawabannya dan juga Novi atas pertanyaannya. Memang kira-kira gini, Hussein Nasr itu kan seorang pemikir, seorang filsuf, dan juga seorang spiritualis. Tapi juga sisi lain beliau adalah pemikiran perennial dan beliau juga tentang perhatian terhadap ekologi ya. Oke, yang lain mungkin Nova, silakan. Ya, menarik tadi Bapak udah mention juga di akhir kalimat tentang dampak pemikiran beliau ini. Kalau kemarin kan yang saya alatas itu dia ada mendirikan sekolah gitu, sehingga berdampak untuk dia punya pemikiran ini nggak cuma dipelajari satu, tapi juga punya duplikasi pemikiran dengan adanya dosen-dosen yang ada sekarang. Kalau beliau sendiri, Diva ada baca nggak referensinya tentang mungkin dampak langsung pada saat itu gitu kan? Nah, yang pengen saya tanyain, ada nggak referensi yang Diva baca gitu, dampak terhadap kehidupan modern di saat beliau ini ada apaan gitu? Saya baca beberapa artikel sih belum nemu kalau beliau tuh buat sekolah itu nggak dapat referensinya. Tapi kalau dari pemikiran beliau dampaknya apa, yang paling besar mungkin itu tadi yang di-mention Pak Taufik juga, perubahan perspektif tuh dalam isu lingkungan. Karena bukunya beliau yang Man and Nature tuh pada dasarnya itu adalah gerakan ekologi berbasis spiritual.
dampaknya tuh kesadaran global tentang etika lingkungan tuh mulai terbangun. Beliau kan hidupnya sesungguhnya kita tahu bahwa orang tua beliau itu seorang dokter ya. Jadi beliau tidak secara khusus seperti yang lain mendirikan kampus atau tempat-tempat pendidikan, tapi beliau mengajar dan memberikan pengaruh pemahaman ke semua lini di dunia ini. Itu mungkin Mbak Nova ya, tambahan untuk pertanyaannya. Nah, nanti mungkin Bapak boleh bertanya ke siapa? Dipa ya. Sejauh mana pemikiran Sadasar ini memberikan perubahan terhadap dampak isu lingkungan, terhadap penggunaan sains yang sekarang ini kan orang di Jepang, di Jerman itu menggunakan robot ya, bukan lagi manusia tapi mesin. Gitu. Itu dampak dari kemodernan. Nah, kira-kira apakah ini mampu nggak dipengaruhi oleh kira-kira ya oleh pemikiran Sadasar? Saya waktu mempelajari Sadasar ini, saya juga teringat sama saya guru Pak, beliau dari India, pemuka agama juga, tapi banyak pemikirannya seperti seorang filsuf juga. Itu beliau pernah bilang gini, kesalahan terbesar orang di bumi ini adalah bahwa ada planet lain yang bisa kita tinggalin gitu, sehingga manusia bukannya memperbaiki bumi, malah terus-terusan untuk mencoba buat cari bumi yang baru lagi gitu loh. Padahal there is no plan B gitu ya. Makanya bumi itu makin rusak. Ya I think yang dilakuin oleh Sadasar itu saya sepakat banget Pak dengan kembali ke spiritualitas gitu. Betul ya, memang begini katanya sekarang ini global warming itu tidak lagi kita hadapi, tapi sekarang ini bumi sudah mendidih, kira-kira kan. Jadi bukan hanya global warming, tapi global boiling. Sadasar itu sangat kontekstual. Bahkan Cak Nur itu juga melalui pemikirannya. Cak Nur pernah ya kalam kekhalifahan dan reformasi bumi, bukunya tahun 1999. Cak Nur menekankan pentingnya manusia sebagai khalifah Tuhan di muka bumi, menggunakan istilah drama kosmik. Cak Nur dalam hal ini tokoh umat Islam Indonesia dan salah satu tokoh pendiri Paramadina juga mengkaitkan sebab peduli terhadap isu-isu lingkungan, yang memang juga Cak Nur membaca beberapa buku Sadasar karena sangat penting. Saya sepakat dengan perennialisme yang terlepas dari apapun kepercayaan mereka gitu ya. Kita punya tugas yang sama untuk menjaga alam gitu. Itu sih Pak Taufik tanggapan saya. Oke, sip. Terima kasih Dipa atas paparan dan hasil bacanya. Semoga ini bermanfaat dan terus ya Dipa, karena memang rupanya Dipa sebelumnya bergerak di isu lingkungan ya, sangat kontekstual membaca pemikiran Sadasar dengan apa yang selama ini kegiatan Dipa di lingkungan sosial ya. Kita plus ke Saudara Dipa atas presentasi dan hasil bacanya yang memang cukup apik ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Diva. Terima kasih semuanya. Baik, itulah salah satu contoh perkuliahan falsafat Islam kontemporer ya. Terima kasih atas kehadiran dan perkuliahannya, atas pertemuan ini. Semoga kita mendapatkan manfaat tentunya ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.